Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mirando Mulia Pratama dan Zakaria Fatoni dari mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang dengan dosen pembimbing Dr. Andes Eliroy Madoni MPD Cons pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Untuk lebih jelasnya, cekidot. Yang pertama, pengertian konseling kelompok. Menurut Pauline Harrison, konseling kelompok adalah konseling yang terdiri dari 4 sampai 8 konseling yang bertemu dengan 1 atau sampai 2 konselor. Dan menurut Juntika Nur Ihsan, dia mengatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Dan menurut Gadza, beranggapan bahwa konseling kelompok merupakan suatu proses interpersonal yang dinamis yang memusatkan pada usaha dalam berpikir dan tingkah laku, serta melibatkan pada fungsi-fungsi terapi yang memungkinkan, serta berorientasi pada kenyataan-kenyataan, membersihkan jiwa, saling percaya mempercayai, pemeliharaan, pengertian, penerimaan, dan bantuan. Sehingga dari beberapa pengertian konseling kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses konseling yang dilakukan dalam situasi kelompok, di mana konselor berinteraksi dengan konseli dalam bentuk kelompok yang dinamis untuk memfasilitasi perkembangan individu dan atau membantu individu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya secara bersama-sama. Fungsi layanan konseling kelompok. Dalam fungsi layanan konseling kelompok terdapat 2 fungsi layanan, yaitu yang pertama fungsi layanan kuratif, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu, tiap individu dalam kelompok itu. Yang kedua, fungsi layanan preventif, yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Jadi fungsinya untuk pencegahan. Tujuan konseling kelompok. Secara umum, tujuan konseling kelompok yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli. Kepercayaan diri dapat ditinjau dari kepercayaan diri dari lahir dan batin. Kepercayaan diri yang dapat ditinjau dalam kepercayaan diri lahir dan batin yang diimplementasikan dalam 7 ciri, yaitu 1. Cinta diri dengan gaya hidup dan perilaku untuk memelihara diri. Jadi cinta dengan dirinya sendiri. Yang kedua, sadar akan potensi dan kekurangan yang dimiliki. Ketiga, memiliki tujuan hidup yang jelas. Keempat, berpikiran positif dengan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya. 5. Dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, memiliki ketegasan. Dan yang terakhir, penampilan diri yang baik dan memiliki pengendalian perasaan yang baik. Jadi tidak mudah baper. Menurut Prayitno, tujuan konseling kelompok secara khusus itu ada 2. Yang pertama, berkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya, dan bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbas pemecahan masalah tersebut yang individu-individu lain menjadi peserta konseling kelompok.
komponen yang harus ada dalam pelaksanaan konseling kelompok sehingga pelaksanaan konseling kelompok bisa terlaksana dengan baik, yaitu pertama, ketua kelompok sebagai pengarah kegiatan kelompok. Yang kedua, adanya kelompok siswa baik homogen atau heterogen, maksudnya laki-laki atau perempuan. Dan yang ketiga, adanya pembimbing atau konselor, yaitu sebagai pelaksana kegiatan atau pembahasan masalah. Dalam konseling kelompok terdapat beberapa asas, yaitu ada 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Dan yang keempat, asas kegiatan, yaitu meliputi asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Untuk lebih jelasnya, cekedoh. Asas kerahasiaan, yaitu segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui anggota kelompok tersebut dan tidak disebarluaskan ke luar kelompok lain. Seluruh anggota kelompok hendaknya menyadari benar hal ini dan bertekad untuk melaksanakannya, yaitu merahasiakan semua yang ada dalam konseling kelompok tersebut. Lebih dirasakan pentingnya dalam konseling kelompok mengingat pokok bahasan adalah masalah pribadi yang dialami anggota kelompok. Jadi jangan sampai disebarluaskan, karena itu benar-benar bersifat privasi. Dan di sini posisi asas kerahasiaan sama posisinya seperti layanan konseling individu. Jadi memang benar-benar tidak boleh disebarluaskan, hanya untuk kelompok tersebut sendiri. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu dinamika kelompok dalam konseling kelompok semakin intensif dan efektif apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan asas kegiatan dan keterbukaan, sehingga mereka secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Dinamika kelompok akan semakin berisi dan bervariasi, dan banyak masukan serta sentuhan kaya dan terasa bila semua anggota kelompok mau terbuka, tidak tertutup. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor. Jadi sudah mulai dari awal dibentuknya kelompok tersebut sudah ada kesukarelaan. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Dengan kesukarelaan itu, anggota kelompok akan dapat mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk mencapai layanan tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu asas kegiatan, meliputi 1. Asas kekinian, yaitu memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan anggota kelompok, diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Yang kedua, asas kenormatifan, yaitu dipraktekkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi, bertata krama dalam kegiatan kelompok dan dalam mengemas isi bahasan. Dan yang ketiga, asas keahlian, yaitu diperlihatkan oleh pemimpin kelompok atau konselor dalam mengelola kegiatan kelompok, yaitu mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Mungkin materi yang telah kami sampaikan sudah habis, maka kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mau memperhatikan dan menyaksikan presentasi dari kami. Bila mana dari awal sampai akhir ada tutur kata yang tidak atau sulit untuk dimengerti, mohon bisa komentar di bawah. Atas kerjasamanya kami ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.